Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang membawa materi tentang Extreme Programming dari tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak akan mempresentasikan pengimplementasian dari Extreme Programming itu sendiri, di mana kami mengambil implementasi penerapan Extreme Programming dalam perancangan aplikasi web food market. Saya akan Nah, jadi pada materi Extreme Programming ini implementasinya adalah penerapan Extreme Programming dalam perancangan aplikasi web food market dari kelompok 2. Kelompok kami yaitu saya sendiri Satyawira Adiyoga Ermawan dengan NIM belakang 321, ada Satrio Kusbandrio dengan NIM belakang 328, ada Hafiz Tahta-Ardi Pramono dengan NIM belakang 341, dan juga Muhammad Revido Ferdiansyah dengan NIM belakang 346. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu Extreme Programming. Nah, Extreme Programming itu adalah metodologi pengembangan perangkat lunak yang sangat cocok diterapkan dengan jumlah pengembang yang terbatas. Jadi Extreme Programming itu menggunakan beberapa sumber daya yang sangat terbatas. Tentu saja nanti akan membuat alur kerjanya tidak sama dengan metodologi pengembangan perangkat lunak lainnya. Nah, pada intinya dari Extreme Programming itu sebagai metodologi software development yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas software itu sendiri dan responsitivitasnya terhadap kebutuhan pelanggan yang terus berubah-ubah. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya perubahan dengan memiliki soft development beberapa kali dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk proses dan tahapan Extreme Programming akan dipresentasikan oleh teman saya, Satrio. Silakan. Proses dan tahapan Extreme Programming. Yang pertama ada planning. Planning adalah tahap perencanaan digunakan untuk memahami konsep bisnis, pengumpulan kebutuhan sistem, menggambarkan output yang diperlukan, fitur dan fungsionalitas yang akan dibangun menggunakan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua ada desain. Desain adalah data yang diperoleh dari tahapan planning seperti analisis kebutuhan sistem, output, fitur, dan fungsionalitasnya. Yang ketiga ada coding. Coding adalah tahap pengkodean perangkat lunak. Tim kecil akan bekerja secara bertahap dengan panduan alur sistem yang dirancang pada tahap desain modul per modul. Yang terakhir ada testing. Testing adalah tahap akhir dari metode Extreme Programming yang akan dilakukan dengan cara beta pengujian untuk mendapatkan feedback dari orang yang telah melakukan pengujian fungsionalitas perangkat lunak. Nilai inti Extreme Programming. Contoh nilai inti dari Extreme Programming yaitu yang pertama komunikasi. Komunikasi adalah penyebab utama dari kegagalan pengembangan software. Dikarenakan itu, Extreme Programming harus memfokuskan pada hubungan komunikasi yang baik antar anggota tim, klien, dan pemimpin proyek. Komunikasi dalam Extreme Programming dibangun dengan cara melakukan pemrograman berpasangan atau bisa disebut dengan pair programming. Yang kedua, kesederhanaan. Metode Extreme Programming untuk dapat melakukan semua pekerjaan secara efektif tanpa harus mengurangi fungsi utamanya. Dalam pekerjaan, metode yang dipilih merupakan metode yang rendah dan cukup simpel, sehingga jangan terlalu rumit dalam melakukan pembuatan desain, hilangkan fitur yang tidak digunakan. Yang ketiga, umpan balik. Umpan balik merupakan salah satu evaluasi dari perkembangan perangkat lunak yang sedang dikerjakan. Segala informasi harus dikumpulkan setiap interval waktu yang konsisten dan kesalahan yang akan muncul selama proses pengembangan perangkat lunak harus dibahas dan dicari solusinya. Yang terakhir, keberanian. Keberanian dalam programmer Extreme Programming harus didorong untuk berani bereksperimen dan menulis ulang kode jika merasa tidak puas dengan kode atau desain yang sudah ada. Hal ini dapat mempertahankan
dalam sifat moral serta integritas para pengembang proyek dan dapat mendukung lebih lanjut komunikasi dengan anggota proyek lainnya. Selanjutnya ada kelebihan ekstrim programming, bisa dijelaskan oleh Hafiz. Kelebihan extreme programming: 1. Extreme programming mengutamakan kesederhanaan kode, membuat program sederhana lalu mengembangkannya. Yang kedua, dalam extreme programming, komunikasi dibangun dengan melakukan pair programming atau pemrograman berpasangan. Developer didampingi oleh pihak klien saat coding maupun unit testing, sehingga klien terlibat langsung dalam pemrograman. Yang ketiga, tiap feedback dari klien ditanggapi dengan melakukan test unit atau sistem integrasi. Yang keempat, hasil pekerjaan lebih cepat didapatkan. Yang kelima, tidak ada perubahan yang tidak menentu. Kekurangan ekstrim programming: 1. Developer harus siap dengan perubahan karena akan selalu menerima perubahan. 2. Membutuhkan kedisiplinan tinggi. Yang ketiga, membutuhkan input dari banyak user. Yang keempat, baik saat digunakan pada proyek yang kecil. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja extreme programming itu dan kapan extreme programming digunakan. Nah, untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Muhammad Evido. Silakan. Bagaimana cara kerja extreme programming dan kapan extreme programming akan digunakan? Extreme programming adalah tentang menempatkan individu dan interaksi di atas proses dan alat. Perangkat lunak yang bekerja di atas dokumentasi, kolaborasi, pelanggan di atas negosiasi kontrak, dan menanggapi perubahan daripada mengikuti rencana. Hal ini didasarkan pada nilai-nilai kesederhanaan, komunikasi, umpan balik, keberanian, dan rasa hormat. Kapan extreme programming digunakan? Sebagian besar peneliti dan pengembang setuju bahwa extreme programming harus diterapkan pada sistem yang tidak memiliki fitur fungsional konsisten. Jika sistem harus sering mengubah fungsinya, maka diperlukan penggunaan metode extreme programming. Implementasi dari extreme programming. Implementasi dari extreme programming di kasus ini adalah mengembangkan perangkat lunak yang menggunakan metode extreme programming untuk membuat aplikasi food marketing. Permasalahan yang ada pada food marketing sebelumnya terdapat pada pengelolaan data penjualan pada perusahaan yang belum terkomputerisasi dengan baik. Untuk itu, perlu direncanakan sebuah sistem penjualan food marketing secara online pada food marketing sebelumnya. Dengan metode ini, mengelola data penjualan dan perusahaan akan lebih mudah dan meminimalisir adanya kehilangan data, serta akan lebih mudah juga untuk mencarinya. Kalau metode yang digunakan pada pengembangan food marketing ini menggunakan metode extreme programming, terdapat berbagai tahapan, yaitu kalau yang pertama, planning. Planning adalah tahapan perencanaan yang digunakan untuk memahami konsep bisnis, pengumpulan kebutuhan sistem, dan menggambarkan output yang diperlukan. 2. Desain adalah tahapan di mana data diperoleh dari tahapan planning tersebut, seperti analisis kebutuhan sistem, output, dan fitur, dan fungsionalitas. 3. Coding. Coding adalah tahapan pengkodaan perangkat lunak. Tim kecil akan bekerja secara bertahap dan dengan panduan alur sistem yang direncanakan. 4. Testing. Testing adalah tahapan akhir dari metode XP yang akan dilakukan dengan cara beta pengujian untuk mendapat feedback dari orang lain yang telah melakukan pengujian fungsional perangkat lunak. Jadi kesimpulan dari implementasi extreme programming adalah
bahwa adanya sistem yang mengoperasikan data penjualan menggunakan metode external programming pada pengembangan aplikasi web food marketing dapat memberikan dampak yang baik dan juga memberikan kemudahan pengelolaan data penjualan dan pada perusahaan tanpa harus kesulitan pada saat mencari data. Baik, terima kasih. Mungkin untuk implementasi dari Extreme Programming terdapat penerapan dalam perancangan aplikasi web market kurang lebih seperti itu dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya terima kasih. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.